Halo semuanya. Jadi kita akan membahas film berjudul 3609 berapa 3069 hari. Film ini mengisahkan tentang Natasha Maria Campos, lahir di Wina, Austria 17 Februari 1988. Tidak ada yang aneh ya? Bareng gue ya. Siapa sangka ia adalah korban penculikan yang disekap selama 8 tahun lamanya. Dan pada tanggal 2 Maret 1998, Natasha masih berumur 10 tahun ketika ia pergi ke sekolah sendirian tapi ia tidak pernah pulang. 1998. Betul sekali. Dan polisi terus mencarinya sampai sekarang tidak pernah ketemu hingga akhirnya ia muncul 8 tahun kemudian dengan keadaan baik-baik saja. Jadi bagaimana ceritanya, Man? Tarik, Man. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang mas-mas dan mbak-mbak yang sedang bermain ski. Mbak-mbak itu kemudian izin ke toilet. Dan setelah mas-mas yang tadi memastikan toiletnya kosong, ia pun boleh masuk. Namun tiba-tiba ada mbak-mbak lain yang juga masuk. Dan mbak yang tadi pun langsung keluar dan meminta pertolongan karena ia adalah korban penculikan. Namanya Natasha Campos. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan membuat Natasha panik. Setelah itu kita akan dibawa ke masa lalu saat Natasha masih berumur 10 tahun. Jauh banget. Pagi itu, Natasha bangun kesiangan karena di malamnya ia pergi ke bar bersama ayahnya. Saya kan 10 tahun. Saat ditanya ibunya, ia berbohong. Ia tidak pergi ke bar. Ibunya yang tidak percaya melarang Natasha berjumpa ayahnya lagi. Mendengar itu, Natasha marah hingga membuat ibunya kesal dan spontan menamparnya. Natasha pun menjadi semakin marah dan langsung berangkat ke sekolah. Di perjalanan menuju ke sekolah, Natasha terlihat sangat sedih. Namun tiba-tiba, mas yang kita lihat di awal tadi keluar dari van putih, lalu langsung menarik paksa Natasha masuk ke dalam mobilnya. Ia bergegas tancap gas. Tanpa ia sadari, ada teman Natasha yang melihat kejadian itu. Namun, teman Natasha ini tampak tidak paham dengan apa yang baru saja terjadi. Mas-mas tadi lalu membawa Natasha ke rumah dan memasukkannya ke ruangan kecil di ruang bawah tanah rumahnya. Dari sini kita bisa lihat kalau mas ini memang sudah mempersiapkan semuanya secara matang. Natasha akhirnya pun tersadar. Ia terlihat bingung dan ketakutan berada di ruang yang tampak asing baginya. Tak berselang lama, mas yang bisa kita panggil Mas Pono ini datang dengan membawa kasur dan sepiring makanan. Natasha berkata ia mau pulang. Namun Mas Pono tidak menggubrisnya lalu pergi. Natasha terus mencoba berteriak meminta tolong. Namun usahanya seperti sia-sia. Dan 3 hari pun berlalu. Mas Pono sibuk mencari buku dongeng lalu membacakannya untuk Natasha. Saat selesai membacakan, Mas Pono lalu pergi. Namun Natasha memanggilnya kembali. Ia meminta dikecup karena ibunya selama ini melakukannya sebelum ia tidur. Mas Pono pun menurutinya. Berita hilangnya Natasha menjadi tajuk utama di surat kabar dan televisi. Polisi terus dikerahkan untuk melakukan penyisiran ke seluruh kota, tapi usaha itu tetap tidak membuahkan hasil. Ibu Mas Pono datang untuk berkunjung. Saat menonton berita di TV tentang hilangnya Natasha, ibu Mas Pono yakin penculiknya pasti hanya ingin tanam dengan anak itu. Mas Pono pun dengan santai menjawab pasti penculik itu gila. Dan tanpa ibunya sadari bahwa anaknya sendirilah penculik tersebut. Hari pun berganti. Mas Pono tampak sedang menyuci rambut Natasha. Natasha kemudian menitipkan surat untuk dikirim ke ibunya. Mas Pono memberitahu bahwa itu tidak ada gunanya karena ibunya tidak peduli. Ia telah meminta uang tebusan tapi ibu Natasha tidak mau membayar. Padahal Mas Pono ini tidak pernah meminta tebusan uang apapun. Natasha tidak percaya dengan Mas Pono hingga akhirnya mereka pun berdebat. Mas Pono yang marah bergegas pergi sedangkan Natasha hanya bisa menangis sendirian. Bocah. Pagi pun telah tiba. Saat Mas Pono sedang bersantai dengan ibu dan neneknya, tiba-tiba 2 orang polisi pun datang. Mereka mencurigai mobil van putih milik Mas Pono karena mirip mobil yang disampaikan teman Natasha. Karena Mas Pono ini jago bersilat lidah, para polisi pun pergi tanpa menggeledah rumah itu terlebih dahulu. Mas Pono kemudian memasang alat komunikasi di kamar Natasha yang nyambung ke atas agar bisa berkomunikasi dengan Natasha dari atas. Dan kita akan melewati 183 hari. Natasha yang kesepian mulai membuat teman imajinernya. Ia sering bermain sekolah-sekolahan dan gemar membaca buku. Natasha pun mulai berusaha mencari cara agar bisa keluar. Ia mengolesi rambutnya dengan krim lalu mengatakan tangannya sakit dan harus dibawa ke dokter.
Mas Pono yang dengan mudah tahu itu adalah akal-akalan Natasha langsung memberinya hukuman dengan tidak memberinya makanan. Hingga akhirnya 4 hari berlalu. Natasha terus memaki alat komunikasi karena ia belum diberi makan dan Mas Pono tetap tidak menghiraukannya. Dan kita akan dibawa ke 4 tahun yang akan datang. Dan Natasha mengalami menstruasi pertamanya. Baik. Dan tentu saja ia bingung karena tidak pernah tahu itu apaan. Karena di sana tidak ada kamar mandi, maka Mas Pono mengajaknya mandi di atas. Saat perjalanan naik, Mas Pono mengancam Natasha untuk tidak kabur karena di setiap sisi bangunan sudah dipasang bom. Tentu saja ini hanya gertakan belaka. Setelah sekian tahun, Natasha kembali melihat cahaya matahari. Ia termenung, tapi Mas Pono langsung membawanya ke kamar mandi. Dan Mas Pono terus mengawasi Natasha yang sedang mandi. Dan tak berselang lama, nenek Mas Pono mengira ia sudah memiliki pacar karena ia menemukan sehelai rambut pirang di bajunya. Mas Pono hanya menjawab tidak tahu dan langsung menggunduli rambut Natasha. 1837 hari berlalu. Dan malam itu tepat hari Natal. Natasha menghiasi kamar kecilnya secara sederhana. Ia pun tampak bahagia saat Mas Pono memberikan kado Natal untuknya. Natasha yang teringat ibunya berkata kalau ia rindu keluarganya. Mas Pono pun langsung marah dan berkata semua keluarganya telah mati dan dialah satu-satunya keluarganya. Ia pun mengubah nama Natasha menjadi Vivi dan Natasha bisa memanggil lelakinya Wolfgang. Di tempat lain tampak kesedihan ibu dan nenek Natasha karena mereka telah melewati beberapa malam Natal tanpa Natasha. Ibunya hanya bisa menangis malam itu. Hari berikutnya Natasha dan Mas Pono sedang nguli di roteng rumahnya. Natasha dengan polos bertanya apakah pacarmu akan pindah kembali. Tapi tiba-tiba Mas Pono melempar palunya ke semen hingga tubuh Natasha penuh dengan semen. Di malam harinya Mas Pono berpesta dan dihampiri oleh owner Serabi Lempit lalu berjoget bersama hingga membuat rudalnya ingin menembakkan peluru. What? Mas Pono pun bergegas pulang. Lalu dan untuk pertama kalinya Natasha bercocok tanam. Baik. Setelah pelurunya telah tertembak, Natasha meminta pergi ke taman. Mas Pono pun menurutinya, tapi baru sebentar ia langsung diajak pulang dan kembali masuk ke ruang kecilnya. Baik. 2029 hari terlewati. Natasha sudah diberi kepercayaan untuk mengurus dapur, mulai dari memasak, mencuri, dan lain-lain. Tapi perlakuan Mas Ponos masih sangat kasar. Bahkan ia tak segan untuk bermain tangan. Siangnya ia diajak berbelanja kebutuhan pembangunan. Sebenarnya ia punya kesempatan untuk kabur, tapi bayang-bayang Mas Pono terus menghantuinya. Setibanya di kamar, ia baru menyesalinya kesempatan kabur yang tadi ia buang. Malam pun menjelang. Sebelum mereka kembali bercocok tanam, Natasha bertanya kenapa Mas Pono memilihnya. Mas Pono pun mulai bercerita. Ternyata Mas Pono baper saat bertemu Natasha di sebuah warung. Natasha yang saat itu di warung bersama ibunya melempar senyum pada Mas Pono. Dan senyum ini terus menghantui Mas Pono. Cowok sakit wong iki. Sejak saat itu ia mulai menyiapkan segalanya secara matang, mulai dari pembangunan ruang hingga mengawasi pergerakan Natasha hingga akhirnya ia bisa menyuliknya. Iya kan harusnya kenalan bukan menculik. Setelah bercerita, Mas Pono langsung menancapkan rudalnya ke Serabi Lempit Natasha. Natasha merasa sudah tidak kuat lagi. Ia pun mencoba bunuh diri dengan membakar kertas di dalam ruangannya. Tapi ia kemudian berubah pikiran dan memadamkan api tersebut. Dan agar tidak ketahuan, ia menyemprot parfum ke segala sisi ruangan. Tak berselang lama, Mas Pono datang dan mencium ada bau asap. Ia sontak marah karena ia tahu Natasha mencoba bunuh diri. Ia pun terus memukulin Natasha. Ternyata selama ini Natasha menuliskan kekerasan yang terjadi padanya di selembar tisu lalu mengumpulkannya di sebuah kotak. Hari ke-2847. Musim salju telah tiba. Mas Pono mengajak Natasha bermain ski. Natasha kemudian izin ke toilet. Di dalam toilet, Natasha meminta tolong pada mbak-mbak dan tiba-tiba pintu toilet pun terbuka. Ternyata itu adalah teman dari mbak itu. Namun sayang, ternyata mbak itu sudah tidak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Merasa ada yang janggal, Mas Pono segera mengajaknya pulang dan kembali mendapatkan pukulan keras dari Mas Pono. Tidak terasa, Natasha kini sudah berusia 18 tahun. Di hari ulang tahunnya, Mas Pono memberikan kejutan untuk Natasha berupa kue ulang tahun dan juga memberikannya sebuah dress lalu mengajak Natasha berdansa. Sakit orangnya. Keesokan harinya, Mas Pono dan Natasha membersihkan kebun di belakang rumah.
Tanpa diduga, ada tetangga yang melihat mereka berdua. Mas Pono pun mengajaknya masuk ke dalam dan tetangganya tidak curiga sama sekali. Dan tampak Natasha kembali kesal karena telah membuang kesempatannya untuk kabur. Hari-hari terus berlalu, Mas Pono berencana menjual van-nya karena sudah kehabisan uang. Ia pun meminta Natasha untuk membantunya membersihkan mobil tersebut. Saat membersihkan bagian dalam van, Natasha melihat pagar yang sedikit terbuka. Ia pun mulai memantapkan diri agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Namun tiba-tiba telepon Mas Pono berdering. Karena suara vakum cleaner terlalu keras, Mas Pono pun masuk ke dalam rumah. Kali ini Natasha tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera berlari sekencang-kencangnya keluar dari pagar lalu mencari rumah berpenghuni untuk meminta tolong. Hingga ia sampai ke sebuah rumah milik bude-bude. Ia meminta tolong untuk menelpon polisi. Dan tak berselang lama polisi pun datang. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan ia adalah korban penculikan 8 tahun lalu. Akhirnya Natasha kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan berita tentang Natasha membuat heboh seantero negeri. Sementara itu, Mas Pono yang menyadari Natasha telah kabur memilih untuk berjalan menuju tengah rel, lalu berbaring dan dia pun meninggal. Pono iki opo mati sih urip sik disiksa sik lagi kuwi. Betul. Wingi lho wis nyolong gulane ndelek Srio. Kuwi bojone. Kuwi dudu nyolong. Ya. Cuma kan memang Mas Pono kan kebiasaan ngopine iki ora tau dudu Mas Pono kene cuk asu. Ya pokoknya gimana pun akhir ceritanya saya tidak terima untuk Mas Pono yang dia mengambil jalan untuk bunuh diri. Enggak. Iya, kenapa kok gak ditangkap? Gak ada. Harusnya Mas Pono ini tangkap terus diadili dengan benar. Yang gue bingung kenapa nggak ditangkap, tapi kayaknya ini kisah nyata katanya ya. Kisah nyata. Nggak tahu sih. Nama aslinya Tunik ini yang ceweknya. Bong Jowo. Tunik hilang 8 hari gitu. Ternyata study tour nggak ngomong-ngomong. 8 menit neng warung. Ibu wis bingung. Tunik hilang 8 hari study tour. Salah sekolah lagi ikutnya. Tunik ada aja. Cuma bener sampai itu beneran ya, maksudnya itu beneran? Nggak tahu maksudnya itu apa memang cuma dramatisasi atau memang belum ketemu, karena kan saya juga belum itu sih, belum lihat beritanya yang benerannya gimana. Iya. Tapi katanya ini memang kisah nyata dan saya nggak tahu. Buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Cuma tetap nggak terima kalau emang si Pono ini bunuh diri karena ini harus di. Iya harus lah ya loh, iyalah. Saya baru balik lagi. Kenapa film yang kayak gini? Film yang bahagia kayak. Ya ini bahagia dong. Tidak ada bahagianya. Masa Anda udah bahagia lihat ini? Enggak Pak. Dari kecil udah terlihat cantik loh. Iya bukan itu fokusnya. Endingnya. Karena kan yang memuaskan perasaan itu kan si Pono ini diadili dengan benar. Betul, yang memuaskan perasaan kan ketika ia bercocok tanam sebenarnya. Iya dituduh babi ngepet. Jadi ada nggak sih pelajaran yang bisa kita ambil emang? Ada nggak sih di naskah? Gak ada sih sebenarnya. Ada tuh. Apa coba lihat. Jangan sering baperan orang daripada diculik. Enggak. Apa sih? Ini kayaknya lagi malam mentang-mentang mau libur nih kan. Iya. Pelajaran yang bisa, pelajaran yang pasti adalah kalau kalian punya adik kecil, sepupu yang masih kecil itu dijaga benar-benar. Betul sekali. Ya kan? Kita kan tidak pernah tahu ada orang yang ternyata Mas Pono. Sebrengsek Mas Pono cuma gara-gara disenyumin anak kecil. Dia terus baper, terus ngincer. Iya, kayak Dayat dong, disenyumin anak kecil dibawa ibunya. Betul banget kan tuh. Jangan mengumbar cerita lama. Ya kan waktu itu kan asulah ya udah tidak usah dibahas ya teman-teman ya. Pokoknya kalau jaga adik kalian tuh yang masih kecil, jadi jangan sampai kalau ada orang asing disuruh menjauh gitu aja lah ya. Apalagi nanti ujung-ujungnya kalau dapat ibu kalian kan itu kan membuat panik kan. Iya, apalagi dapat ibunya, dapat anaknya, bonus bapaknya tuh. Gak yakin gak tuh? Gas lah. Oke, sekian dulu. Emon pamit, see you next time dan dadah. Siapa yang ngegas? Dapat ibunya, dapat bapaknya sekalian. Orang fleksibel macam apa? Ya udahlah, saya undur diri dan seperti biasa. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Mas Pono, sorry ya Mas. Mas Pono, asyuk.